Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di program Kampuspedia, yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan tips lolos jalur prestasi perguruan tinggi negeri. Sebelumnya, kita akan terlebih dahulu mengetahui apa itu yang dimaksud dengan jalur prestasi perguruan tinggi negeri. Seperti yang sudah teman-teman ketahui sebelumnya, bahwa jalur masuk perguruan tinggi negeri itu ada 3, yaitu jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Tentu teman-teman juga sudah mengetahui bahwa jalur mandiri itu terbagi atas jalur tes dan jalur non-tes. Biasanya, universitas-universitas di Indonesia tidak hanya menyelenggarakan satu jenis jalur mandiri saja, tetapi beberapa jalur mandiri. Oleh karenanya, jalur mandiri prestasi ini adalah jenis jalur yang masuk ke dalam jalur non-tes. Sebenarnya jalur mandiri prestasi ini tidak jauh berbeda dengan jalur SNMPTN, tetapi perbedaannya adalah jalur SNMPTN dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia, sedangkan jalur prestasi ini diselenggarakan di masing-masing universitas dengan waktu yang berbeda. Untuk melanjutkan pembahasan pada tema hari ini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Apakah semua universitas mengadakan jalur mandiri prestasi? Jawabannya adalah tidak. Jadi, tidak semua universitas mengadakan jalur prestasi. Mengapa? Dikarenakan jalur prestasi merupakan bagian dari jalur mandiri, maka tentu saja jalur mandiri merupakan hak penuh bagi universitas untuk menyelenggarakannya. Lantas, bagaimana saya dapat mengetahui universitas mana yang mengadakan jalur mandiri prestasi? Jawabannya adalah teman-teman harus rajin untuk mengakses laman resmi dari universitas yang teman-teman tuju, terkait dengan seleksi masuk, jadwal pendaftaran, dan juga jalur masuk. Lalu kita beralih ke pertanyaan inti dari pembahasan pada tema hari ini, yaitu bagaimana tips agar lolos jalur prestasi. Maka saya akan membahasnya dalam beberapa poin berikut. Yang pertama, yaitu aktif kegiatan ketika di SMA. Tentu teman-teman sudah mengetahui bahwa kegiatan selama di SMA itu ada berbagai macam kegiatan. Yang pertama mulai dari lomba, kemudian ada organisasi, dan ada pelatihan-pelatihan atau workshop skill. Untuk poin keempat, akan saya jelaskan setelah teman-teman mengetahui apa pentingnya lomba, kemudian organisasi, dan pelatihan-pelatihan atau workshop skill. Yang pertama, mengapa teman-teman harus aktif dalam kegiatan lomba? Karena di jalur prestasi ini, universitas memperbolehkan untuk melampirkan sertifikat lomba yang teman-teman miliki. Biasanya memperbolehkan untuk melampirkan 3-5 sertifikat terbaik yang teman-teman miliki, baik itu kegiatan lomba akademik maupun kegiatan non-akademik. Oleh karenanya, jika teman-teman aktif dalam kegiatan lomba, maka itu akan menjadi nilai tambah untuk teman-teman mendaftar jalur prestasi ini. Kegiatan yang dapat teman-teman ikuti selanjutnya adalah kegiatan organisasi. Karena biasanya di jalur ini tidak hanya menilai secara akademik, namun juga kegiatan non-akademik. Terutama ketika teman-teman berhasil menjabat sebagai ketua atau sekretaris, maupun pengurus inti lainnya. Di samping itu, teman-teman juga harus selalu mengupayakan stabilitas hasil belajar. Maka dari itu, poin keempat tetap harus diprioritaskan dan selaras dengan keaktifan teman-teman ketika di SMA. Buat teman-teman yang aktif dalam kegiatan lomba, baik kegiatan lomba akademik maupun non-akademik, baik pada tingkat internasional, nasional, regional, provinsi, maupun kota madya atau kabupaten, maka teman-teman harus pandai untuk memilih yang mana yang akan teman-teman lampirkan ke dalam pemberkasan administrasi. Tips dari saya yaitu teman-teman harus memprioritaskan tingkatan pada lomba yang teman-teman ikuti. Misalkan saja teman-teman pernah mengikuti kegiatan lomba pada tingkat kabupaten atau kota, kemudian teman-teman juga pernah mengikuti kegiatan pada tingkat provinsi, nasional maupun internasional, maka teman-teman harus memilih di tingkatan tertinggi. Teman-teman juga harus memperhatikan bahwa capaian dari lomba teman-teman itu akan sangat mempengaruhi bobot dari penilaian. Misalkan saja pada suatu kasus, hanya tersisa satu slot untuk melampirkan satu sertifikat, sedangkan teman-teman pernah mengikuti lomba internasional sebagai peserta, dan juara satu di suatu event lomba di regional provinsi, maka teman-teman sebaiknya melampirkan sertifikat juara pertama di tingkat regional provinsi dibandingkan teman-teman harus melampirkan sertifikat peserta di tingkat nasional atau internasional. Yang kedua, apabila teman-teman aktif di kegiatan organisasi, maka prioritasnya adalah sertifikat yang teman-teman dapatkan itu adalah sertifikat dengan jabatan ketua, pengurus inti, pengurus, baru kemudian anggota. Terkhusus untuk poin ketiga, yaitu untuk teman-teman yang berada di sekolah kejuruan. Jika teman-teman memiliki sertifikat skill yang diperoleh dari pelatihan-pelatihan atau workshop, maka teman-teman sangat dapat melampirkan. Misalkan saja, ketika teman-teman mengikuti suatu lomba yang sama-sama di tingkat regional provinsi, tetapi yang mengadakan berbeda, misalnya yang satu penyelenggaranya adalah dinas pendidikan, yang satunya lagi adalah sekolah atau yayasan, maka teman-teman lebih baik melampirkan yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan.
Tips yang ketiga yaitu memilih prestasi yang sejalur dengan jurusan yang dituju. Sebenarnya tips ini tidak mutlak untuk dilakukan, tetapi akan lebih baiknya ketika prestasi yang teman-teman dapatkan itu sejalur dengan jurusan yang akan teman-teman tuju, terutama untuk prestasi akademik dan skill. Tips berikutnya yaitu sertakan prestasi non-akademik. Hal ini sifatnya adalah jika ada. Karena biasanya ketika teman-teman sudah menjadi mahasiswa, universitas itu akan mengadakan berbagai lomba, dan kementerian biasanya juga akan menyelenggarakan banyak sekali lomba-lomba yang sifatnya tidak hanya meningkatkan prestasi akademik, namun juga prestasi non-akademik. Oleh karenanya, universitas akan menjaring calon mahasiswanya yang memiliki bakat untuk menjadi delegasi atau perwakilan dari universitas tersebut. Tips yang terakhir yaitu menghindari fluktuasi hasil belajar. Buat teman-teman yang saat ini berada di kelas 10 sekolah menengah atas, maka menjadi awal yang baik ketika teman-teman berhasil untuk semangat dan memberikan hasil yang terbaik pada hasil belajar teman-teman. Begitu juga untuk teman-teman yang berada di kelas 11, sebisa mungkin untuk meningkatkan hasil nilai belajar teman-teman, sehingga nanti ketika teman-teman sudah berada di kelas 12, nilai tersebut akan menjadi puncak dari capaian hasil belajar teman-teman. Untuk teman-teman yang berada di kelas 12, maka teman-teman harus lebih semangat belajar lagi karena kelas 12 merupakan salah satu penentu dan yang paling krusial di dalam capaian belajar teman-teman. Sekian dulu pembahasan hari ini, semoga kita bisa berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.